Saya tanya, fajarnya terbit beneran Khadijah? Terbit juga akhirnya. Dia bilang, suami saya kan masih punya kunci rumah. Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang suami saya kan masih punya kunci rumah. Jadi malam-malam tuh dia rupanya masuk gitu kan. Saya nggak dengar, saya lagi capek tidur habis bikin roti kayaknya ya. Jadi dia bilang saya udah tidur, saya lagi tidur gitu. Saya dibangunin sama suami saya, dia gerakin kaki saya. Saya kebangun, saya liatin dia duduk di pinggir tempat tidur, bagian kaki, nggak di dekat kepala. Dia kayak malu gitu, nunduk palanya. Saya kaget kebangun, saya duduk juga. Saya liatin dia kurus, saya liatin dia agak tidak terawat, jambangnya, rambutnya gitu. Mukanya kelihatan lebih hitam, kulitnya juga jadi kayak kasar gitu. Dia liatin saya noleh-noleh gitu, tapi pandangan matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Pandangan matanya bukan mata saat dia lagi mabok, saat dia lagi maksa minta uang, saat dia lagi kasar sama saya, enggak gitu. Pandangan matanya mata yang punya cinta, mata yang punya takwa, mata yang punya kasih sayang. Terus dia sambil setengah nunduk-nunduk gitu nanya, dia bilang, Khadijah, kamu masih istri saya bukan? Saya bilang, yang punya hak cerai bukannya kamu. Selagi kamu belum menceraikan saya adalah istri kamu kan? Terus dia ganti pertanyaannya, maksud saya, kamu masih mau gak jadi istri saya? Maksudnya sesudah berbulan-bulan itu ya. Nah, itu 3 bulannya yang dia perginya tuh. Dari mulai awal tuh udah hampir setahun barangkali. Senengnya cuma 6 bulannya doang. Dia bilang, kamu masih mau gak jadi istri saya? Saya bilang, tentu saja, saya istri kamu, dan saya tetap mau jadi istri kamu. Saya sayang sama kamu. Orang takwa tuh, orang takwa. Dia ngelihat suami sebagai jalan surga. Jadi dia sayang suaminya, bukan suami orang. Akhirnya terus dia bilang, Khadijah, kalau emang kamu masih mau jadi istri saya, kamu mau ya saya ajakin pergi dari sini. Terus saya tanya, emang kamu mau kemana? Dia bilang, saya udah dapet yang selama ini saya cari. Emang kamu mau nyari apa selama ini? Dia bilang, saya nyari ketenangan hati, saya nyari kedamaian pikiran. Sekarang kamu udah dapet? Iya. Berapa minggu lalu saya ada pergi ke kota Tarim dan saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafidz. Beliau kemudian membuat hati saya jadi tenang, damai. Saya cerita sama beliau, terus beliau bilang, kalau gitu tinggallah di sini. Saya akan memberi pekerjaan untukmu hingga kamu dapat menghidupi istrimu. Bawa istri kamu kemari, kerjalah di sini. Kami memerlukan seseorang yang bekerja di dapur kami sebagai tukang bikin roti. Saya begitu dengar nama Habib Umar bin Hafidz, Khadijah bilang, siapa yang nggak kenal sama Habib Umar? Semua kenal. Saya pun segera tersenyum, kemudian saya bilang, tentu saja, yuk kita siap-siap.
Pagi hari itu dia bilang mobilnya datang, kami pun berangkat. Naik mobil berbelas-belas jam, mobilnya nggak ada AC-nya. Dia bilang perjalanan yang melelahkan, panas, tapi hati saya bahagia sepanjang jalan. Suami saya pegang tangan saya, terus berulang-ulang kali dia bilang, makasih Khadijah, makasih Khadijah. Saya tanya, kenapa kamu makasih mulu? Makasih sudah tetap mau jadi istri saya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, laki-laki paling romantis yang pernah saya dapetin, itu istrinya kayak kurang digendong doang. Insya Allah. Mudah-mudahan tambah waktu. Saya nggak tahu lagi kondisinya sekarang ini, tapi kita doakan bareng-bareng. Semoga rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita juga nih ya, yang dengarkan cerita ini, mudah-mudahan rumah tangga kita juga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang berjalan dalam jalan takwa, insya Allah.